Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kita ketemu lagi malam hari ini, dan ini sebenarnya sambungan dari episode yang lalu. Iya. Mengembangkan IQ. Kalau yang lalu ya. Sekarang judulnya mengembangkan EQ. Nah, cuma beda-beda ya. Satu huruf aja ya. Iya, tapi ini sangat penting, pelajaran sangat penting. Dan masih berhubungan juga dengan yang lalu ya. Mudah-mudahan pemirsa masih ingat pembahasan yang lalu itu ya. Iya. Baik, kita akan mulai saja acara kita. Saya akan membacakan ayat tema kita pada malam hari ini. Terdapat di dalam buku Amsal pasal yang kedua. Amsal 2 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami bersuka cita oleh karena kesempatan yang indah. Kami boleh berkumpul untuk menyaksikan program Obsesi Hati pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir, mengurapi pendeta dan ibu pendeta Kuntara dalam bawakan pembahasan nanti mengenai mengembangkan EQ anak. Dan kami percaya pembahasan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pimpinlah program acara ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah segala peralatan yang digunakan dapat berjalan dengan baik. Internet juga dapat berjalan dengan baik. Para pemirsa di rumah boleh terberkati, boleh berbahagia, dan kami semua boleh bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, berkati acara ini. Ampuni dosa kami yang begitu banyak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita malam ini, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda ingin tanyakan, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan saat ini kita akan mengundang narasumber kita, pendeta dan ibu pendeta Kuntara dari Amerika. North Carolina ya. North Carolina. Shalom pendeta dan ibu. Halo Leo dan Fitri. Selamat malam Indonesia. Selamat pagi dari Amerika. Selamat pagi di sana. Baik, kita sudah rindu untuk mendengarkan apa sih EQ itu. Silakan pendeta dan ibu untuk membawakan pembahasannya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita mau hidup yang sukses. Ya. Anak-anak kita sukses, cucu-cucu kita sukses. Dan banyak kita berpikir tentang IQ. Tapi kita sudah bahas pada 2 minggu yang lalu tentang IQ, dan ternyata bahwa IQ memang penting tetapi bukan segala-galanya. Tetapi kita ingin coba belajar tentang EQ. Ya, apa ini? Kita sudah baca ayatnya tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan EQ ya? EQ adalah kecerdasan emosional yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengolah emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Jadi kelakuan kita, sikap kita, itulah emotional quotient. Jadi ini sangat penting sekali. Orang mungkin saja IQ-nya tinggi tetapi tidak bisa menahan emosinya sehingga ia selalu dibenci orang, tidak sukai orang. Jadi sekarang kita mau coba bagaimana meningkatkan EQ ya. Kecerdasan emosional atau EQ, emotional quotient, ya, dapat dikembangkan dengan cara memahami dan mengelola emosi serta memahami dan berempati dengan orang lain. Jadi seperti 2 minggu yang lalu kita sudah terangkan bagaimana IQ orang pikir nggak bisa dikembangkan, tapi kita bisa kembangkan IQ. Demikian juga EQ, biar bagaimanapun kita bisa kembangkan. Oke. Nah, dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Karen Kunig ya? Kita lihat di foto di bawah ini, Karen Kunig ini, dia yang mengatakan kecerdasan emosional tidak didasarkan pada kepandaian pikiran. Beberapa orang yang sangat pandai bisa jadi tuli, artinya tidak peka secara emosional. Sedangkan orang dengan kepintaran rata-rata bisa lebih mampu memahami emosi. Sehingga banyak sekali anak-anak yang memang pintar,
dokter pintar, tapi nggak punya EQ yang bagus sehingga tidak bisa diterima dimanapun kerja. Jadi bermasalah. Bermasalah. Nah, itulah sebabnya kita coba lihat bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan EQ. Ya. Satu, kurangilah emosi negatif. Jadi bagaimana itu emosi negatif ya, marah-marah, cemas itu adalah satu perkara yang harus dikekang. Ya. Tetap tenang saat menghadapi stres. Ya. Kita pernah bahas tentang masalah stres. Ya. Dan kita harus tahu bagaimana untuk kontrol stres. Ya. Kemudian ketiga, ekspresikan emosi yang tidak mudah. Memang susah kalau kita kolerik lagi, orang yang pemarah. Waduh susah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, temperament control itu spirit bisa, control temperament itu bisa dilaksanakan. Nah, hindari sikap reaktif saat menghadapi orang yang memicu emosi. Ya. Biasanya orang reaktif ya, orang marah maka kita pun reaksinya adalah marah. Tetapi kita diajar untuk mempunyai proaktif ya, yaitu sikap yang tetap tenang. Oleh sebab kita adalah orang yang tenang misalnya. Jadi bukannya reaktif tetapi tetap proaktif. Ya. Kemudian yang kelima, kita berusaha berpikir positif. Ini agak susah ya bagi orang yang negative thinking. Tapi nanti kita akan jabarkan lebih lanjut. Oke, ungkapan perasaan Anda dalam hubungan, ya. Jadi dengan cara bijaksana, kita pernah bahas mengenai masalah komunikasi, ya, menyatakan perasaan itu. Kalau marah bisa juga katakan saya marah loh, tetapi bukan dengan suara yang keras, ya, tetapi dengan ketenangan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah lakukan gaya hidup yang lebih sehat. Jadi apakah itu IQ ataupun EQ, gaya hidup sehat itu amat penting. Ya, kenapa? Orang kurang tidur, senang untuk marah-marah. Ya, jadi kemudian kadang-kadang makanan, banyak orang yang suka makan daging, lemak, oleh sebab ya, dalam buku yang kami pernah tulis, makanan sehat, sebutkan mengenai masalah adrenalin ya, yang dapat dari binatang itu ya masuk ke dalam tubuh kita yang menyebabkan kecenderungan kita susah untuk mengekang diri kita. Jadi gaya hidup sehat itu sangat penting sekali ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya hal-hal yang sangat penting untuk kecerdasan emosional ya. Ada banyak poin, ada 20 yang kita coba pelajari, coba akan bahas dengan cepat. Okay. Nomor satu, salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah dengan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Kita harus rasa damai dulu. Kalau kita nggak damai, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain ya? Misalnya bisa mendapatkannya dengan mengidentifikasikan sumber stres dan pencegah munculnya. Apa ya? Mungkin kurang tidur. Ya. Apa? Ya, dan kesalahan ya, kita harus dapat berdamai dengan Tuhan ya, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Oke. Ini sangat penting sekali. Kemudian kita harus berpikir sebelum menghakimi ya. Ya, menghakimi sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Jika Anda ingin meningkatkan kecerdasan emosional, cobalah berpikir ya, atau renungkan dahulu sebelum menghakimi. Iya. Dan ketika Anda benar-benar berhenti sejenak untuk memikirkan alasan seseorang melakukan sesuatu yang Anda anggap salah, Anda mungkin akan menjadi lebih berempati dan tidak begitu saja menganggap orang lain itu keliru. Ya. Kita dapatkan kisah bagaimana orang marah-marah kenapa seorang anak itu menangis, meraung-raung ya. Ya, ini terjadi di kereta api ya. Kemudian orang ini dalam keadaan marah katakan, apakah Anda tidak bisa atur anak ini? Ya. Kok ribut sekali di kereta api. Kemudian maaf ya, ibunya baru meninggal. Jadi kita justru akan berempati, aduh kasihan, maafkan ya. Ya. Jadi itu hal yang penting sekali. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kita dahulukanlah kebaikan daripada menjadi benar. Memenangkan perdebatan, memenangkan pertengkaran atau perselisihan memang bisa Anda merasa puas. Aduh, saya puas, saya menang. Tapi ketika Anda mulai merasakan muncul sifat kompetitif dalam percakapan normal, lakukanlah apa yang Anda bisa untuk mengutamakan kebaikan. Mengalah demi kebaikan lebih tinggi nilainya daripada ingin menunjukkan bahwa kita selalu benar. Jadi kita sendiri pun tidak selalu benar. Jadi pada saat kita merasa benar, coba kita berpikir sebentar, ya, memikirkan akan keadaan orang tersebut. Jadi mengerti akan kawan kita ataupun teman pembicaraan kita sangat penting sekali. Ya. Nah, yang keempat adalah pahami perasaan sendiri.
Saat Anda membaca buku, Anda akan mencoba mengikuti alur cerita, membayangkan, memahami, dan mengambil kesimpulan dari apa yang Anda baca. Ini merupakan salah satu cara klasik untuk melatih kemampuan berpikir, menambah wawasan, serta menjaga kesehatan dan fungsi otak. Nah, membacakan buku cerita ke anak-anak juga baik bagi perkembangan otak mereka. Menurut penelitian, aktivitas ini dapat melatih kemampuan berbahasa dan berpikir anak, supaya kita bisa mendalami perasaan itu. Jadi anak dapat berkembang ya secara tabiat dan juga mengontrol akan emosinya dengan membaca banyak sekali kisah-kisah yang baik ya. Jadi ini bacaan ini penting sekali ya untuk dipilih ya. Jangan sembarangan buku yang kita minta anak kita untuk baca. Oke. Sekarang yang kita akan pelajari adalah menerima kritik. Ya, yang kelima, belajar menerima kritik. Ya, belajar kritik yang membangun adalah bagian penting dalam mencari menjadi cerdas secara emosional. Ya, kadang-kadang kita mendengar orang untuk coba yang menaruh perhatian kepada kita bagaimana supaya kita dapat berkembang dengan lebih baik. Kita harus siap untuk bersedia menerima kritik. Ya, nah menghadapi mengapa kritik itu mungkin diperlukan, ya. Dan belajar untuk mempercayainya bahwa apa yang dikatakan tentang kita mungkin benar dan menyesuaikan tindakan kita kemudian adalah langkah besar menuju kecerdasan emosional yang lebih baik. Ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita dapat berkembang ya secara emosi. Ya. Kemudian sekarang yang keenam, langkah keenam bagaimana untuk mengembangkan EQ. Untuk mencapai kecerdasan emosional yang lebih tinggi, penting bagi kita untuk menerima kelemahan dan belajar darinya. Bukan sekadar menyangkal keberadaannya. Kita sudah tahu, oh memang ini saya kok tukang marah ya. Sudah saya terima itu ya. Kemudian kita berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk mengatasinya. Iya, dan hal-hal yang termasuk disebutkan tadi mengenai masalah pola hidup, ya, makanan yang kita makan, kemudian tidur yang cukup dan sebagainya, ya, atau kadang-kadang kita harus jangan kita terima saja semua tugas tanpa melihat akan kesanggupan kita untuk menghadapinya. Sebab kalau kita terlalu banyak sekali tugas yang kita hadapi, kemudian kecenderungannya adalah apa? Suka marah. Marah-marah. Nggak sabar. Ya. Sekarang kita langkah yang ketujuh, yaitu untuk melatih kemampuan mendengarkan. Ingat Tuhan memberikan kita 2 kuping, 1 mulut, supaya kita bisa lebih banyak mendengar. Untuk mencapai kecerdasan emosional yang lebih baik, cobalah untuk mendengarkan orang lain secara aktif daripada hanya menunggu giliranmu untuk berbicara. Jadi kalau kita dengar secara aktif, mata kita dekat, kita kuping kita gini. Jadi orang bisa lihat dan bahwa kita atensi. Memberikan tanggapan, ya, oh ya begitu ya dan sebagainya. Ya, jadi bukan reaktif ya langsung saja memberikan tanggapan yang padahal kita belum tahu cerita keseluruhannya bagaimana. Ya. Ingat dan pahami apa yang mereka katakan. Tunggu sampai mereka selesai bicara dan ulangi kembali sebagian dari apa yang telah mereka ungkapkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan mereka. Jadi Dr. Harold G. Koning menjelaskan, daripada memberitahu seorang apa pendapatmu, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merefleksikan kembali apa yang kamu dengar. Jadi apa yang kita dengar orang bicara, kita ulangi lagi. Jadi menunjukkan bahwa memang kita dengar, bukan kita tidak mendengarkan perasaan. Ya, jadi jangan reaktif ya, tetapi kita perhatikan benar-benar apa yang dikatakan. Kemudian, ya. Yang ke-8 adalah akui saat kamu salah. Ini banyak sekali orang, apalagi yang kolerik, tidak mau mengakui. Pokoknya dia rasionalisasi selalu apa yang dia bicarakan itu supaya membenarkan dirinya. Jadi mengakui bahwa kita salah adalah langkah besar menuju kecerdasan emosional yang lebih baik. Jadi belajar mengakui kesalahan dan bertumbuh dari kesalahan tersebut, ya. Alih-alih menyembunyikannya akan membuat perbedaan besar dalam kesehatan emosional dan kesehatan hubungan Anda dengan orang lain dalam jangka panjang, ya. Jadi pada Anda artinya sangat reaktif sekali, tetapi kalau seandainya kita menyadari akan kesalahan, ya, maka itu adalah merupakan tanda kedewasaan daripada emosi. Ya. Nah, sekarang yang ke-9, bagaimana caranya untuk meningkatkan EQ atau emotional quotient, ya. Yaitu kita harus mendengarkan saran orang lain. Menghargai orang lain bisa sangat bermanfaat untuk mencapai kecerdasan emosional yang lebih tinggi.
meskipun tidak semua saran itu benar. Belajar mendengarkan. mendengarkan dan mempertimbangkan pengalaman hidup orang lain serta informasi yang mungkin diberikan akan membuat kita lebih bijaksana. Ya. Sering kadang-kadang kita mempunyai sikap, saya sudah tahu lah itu, ya. Saya sudah tahu. Apalagi orang yang sudah makin dewasa, ya, artinya dirasa dia punya pengalaman, punya kepintaran, pendidikannya tinggi. Oh, kalau dia kan pendidikannya rendah, ya, saya kan tinggi. Sering kita merasa bahwa kita tidak mau menerima saran orang lain. Padahal kita dapatkan bahwa mungkin orang kurang pendidikan tapi punya pengalaman dan filsafat hidup yang dapat menolong pengembangan kita di dalam emosional. Jadi penting menerima saran orang lain. Kemudian yang ke-10, mengekspresikan emosi negatif dengan tenang. Jadi juga bukan dengan marah-marah, ya. Saat Anda merasakan emosi yang kuat, belajar menjelaskan apa yang kamu rasakan dan mengatasinya tanpa ledakan emosi adalah kuncinya. Ya, seorang psikolog Ina Kazan, ya, seorang dia mendapat PhD, dianjurkan latihlah memberi label pada emosi sendiri. Label yang tidak menghakimi seperti kesedihan, ketidakpastian, kepuasan, rasa syukur dan sebagainya. Berhentilah sejenak dan periksa apa yang saya rasakan. Ini adalah latihan yang baik untuk mencapai kesadaran. Jadi kita merasa sedih, kita akui bahwa kita dalam keadaan merasa sedih, ya. Jadi apa yang saya harus buat di dalam keadaan yang seperti ini, ya, atau di dalam menghadapi sesuatu yang menyenangkan, ya. Jadi kita hadapi itu dengan Hmm. perasaan tenang, ya. Kadang-kadang ada orang yang gampang sekali dia reaktif sekali, dia pada saat senang, ya, loncat-loncat, kemudian pada saat sedih dia begitu artinya cepat sekali reaksinya, ya, menangis, meraung dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang kita coba belajar untuk menghadapi dengan tenang. Oke. Nah, sekarang yang ke-11, bagaimana memperkembangkan IQ kita. Pertanyakan kembali pendapatmu. Jika Anda ingin lebih cerdas secara emosional, pelajarilah alasan Anda mengapa pendapat Anda dipegang terus-menerus. Apakah pendapat tersebut benar atau tidak? Bisa sangat bermanfaat apa tidak. Jadi kita evaluasi kita punya emosi dulu. Ya, sebab kadang-kadang kita pikir, katakan, wah, ada seorang manajer katakan, I have the last word in everything. Saya mempunyai kata akhir di dalam segala sesuatu, ya. Jadi merasa bahwa itulah pendapatnya, ya. Dan itu yang benar. Itulah yang benar. Tapi tidak selamanya apa yang dikatakan itu adalah benar. Banyak juga bawahannya yang mungkin lebih bijaksana. Jadi kita harus mendengar juga akan pendapat daripada mereka, ya. Ya, yang ke-12, kendalikan dorongan reaktif. Jika Anda ada yang menyakiti perasaan Anda, apa reaksi pertama Anda? Bela diri, menghina mereka, atau melepaskan diri sepenuhnya? Mencoba memahami dorongan reaktif tersebut dan jika memungkinkan memilih untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri sebelum merespons akan membuat Anda lebih cerdas secara emosional. Ya, ini sangat penting sekali. Tapi ya, payah dilakukan. Dorongan reaktif itu kembali, ya. Stephen Covey ada banyak membahas mengenai masalah ini. Ya. Oke. Yang ke-13, bagaimana caranya kita memahami atau kita meningkatkan IQ adalah pahami perasaan orang lain. Secara intelektual, Anda mungkin tahu bahwa bukan hanya perasaan Anda saja yang penting. Namun mempraktekannya bisa jadi sulit, meski bermanfaat dalam jangka panjang. Ya, sebab itu berlatihlah mengenali emosi orang lain. Mulailah dengan orang yang kamu kenal baik dan merasa nyaman. Ya, selama interaksi berhentilah sejenak dan merenungkan perasaan orang lain. Kemudian tanyakan kepada mereka, saya pikir perasaanmu, ya, sekarang ini dalam keadaan sedih, ya, atau sekarang perasaanmu itu dalam marah. Sedang dalam marah. Apakah saya benar? Ya, ditanyakan dengan tenang, oke. Kita coba mengerjakan perasaan orang lain, ya. Kalau saya yang menyebabkan kemarahan tersebut, maafkan. Marilah kita lihat ya bersama-sama, ya, masalahnya. Oke. Baik, yang kemudian ke-14. ya, mengenali akan motivasimu, ya. Jadi Iya. ketika Anda hendak berteriak kepada anak karena melakukan kesalahan atau hampir memaki orang lain karena hampir menyenggol mobil Anda,
tahanlah dan coba pikirkan apa yang sebenarnya yang membuat Anda merasa begitu emosi. Iya. Ya, mungkin juga oleh sebab Anda kurang tidur tadi malam. Atau capek, baru ya. saja dimarah oleh bos tadi, jadi Anda mau coba apa? Menyalurkan kemarahan Anda, tidak mau marah sama bos, tetapi sekarang anaknya yang Displacement. displacement. Ya. Ya. Apa ada hal lain yang membuatkan Anda stres? Memahami motivasi dapat membantumu menjadi lebih cerdas secara emosi. Jadi stop. Jangan reaksi, analisa diri Anda sendiri. Iya. Oke. Kemudian Yang ke-15 adalah berusahalah menjadi dapat dipercayai, ya. Kepercayaan adalah komponen utama dari kecerdasan emosional dan penting untuk dikembangkan. Jika orang lain merasa semua yang mereka ceritakan kepada Anda menjadi gosip, orang ini nggak bisa dipercaya, ya. Mereka akan berhenti mempercayai Anda. Gak usahlah cerita sama dia. Kalau dia cerita sama dia, nanti dikasih tahu sama orang lain. Kepercayaan dapat membuka dunia hubungan emosional yang sehat bagi kita jika kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral, penting disimpan di dalam kehidupan kita. Baru-baru saja ini kami dapatkan berita ya tentang seorang yang mengalami sesuatu sakit, kemudian katanya jangan kasih tahu sama orang lain. Ya. Jadi kami betul-betul tidak sampaikan kepada orang lain. Sama siapapun nggak dikasih tidak tahu. Sampai ya. Jadi ini kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Ya. Kemudian yang ke-16 yaitu bagaimana caranya untuk memperkembangkan emosi adalah pahami dan terima bahwa perasaan bisa berubah. Ya, belajarlah untuk menerima perasaan dan keyakinan orang lain dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi Anda tidak sekarang, tempoh hari Anda sudah katakan begini, sekarang sudah berubah lagi. Ya, perasaan itu dapat berubah, ya. Sadarilah mengapa dan bagaimana opini Anda sendiri dan opini orang lain berkembang. Dan jangan memaksakan diri untuk tetap berpegang pada keyakinan atau opini yang tidak lagi sesuai. Memang kadang-kadang kalau kita pertahankan kita opini, tapi kita jadi nggak ada kawan. Ya, orang nggak mau lah, sudah. Dia keras sekali dia punya opini, ya. Jadi kita harus belajar untuk menyadari bahwa perasaan itu bisa berubah. Iya, oke. Kemudian kita masuk kepada yang berikut. Yang ke-17 adalah akui perasaan rentan. Menjadi rentan memang sulit, tetapi ini merupakan komponen penting ketika kita mencoba meningkatkan kecerdasan emosional. Ya, jadi perlunya kerentanan, ya. Sensitivity. Jadi sensitif, ya. Kemudian membiarkan diri mengakui bahwa merasa sakit hati, frustrasi, sedih atau takut adalah langkah besar menuju kepada kecerdasan emosional yang lebih besar. Ya. Jadi kita harus mengakui kalau memang sakit hati kepada seseorang, ya kita boleh katakan saya sakit hati pada saat menerima ini, menerima surat Anda. Ya. Kemudian Anda bisa katakan, maafkan ya. Kemudian inilah maksud saya, ya. Jadi kita harus merasakan, kita harus mengakuinya. Okay. Baik, kemudian belajar untuk maju dari kegagalan. Kegagalan dapat membantu kita menjadi lebih cerdas secara emosional dan dalam jangka panjang. Anggaplah kegagalan sebagai alat pembelajaran dibandingkan dengan kesialan, dan akan membantu kita menjadi lebih sehat secara emosional dan mengurangi rasa frustasi dalam jangka panjang. Kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita akan lihat, wah, memang Tuhan membiarkan ada pencobaan-pencobaan, kegagalan itu supaya saya lebih sabar, supaya saya lebih mengerti orang lain, supaya saya lebih mempunyai sifat empati terhadap orang lain. Jadi kita belajar untuk maju dari kegagalan kita. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Robert Schuller yang katakan, ya, success is never ending. Failure is never final. Really. Jadi sukses tidak pernah berakhir, kemudian kegagalan itu bukanlah final. Kita masih terus bisa berjalan. Jadi kalau Anda gagal satu kali, jangan khawatir, masih ada kesempatan lain untuk berkembang. Oke. Baik, belajarlah meminta maaf. Nah, ini yang paling susah. Ya, permintaan maaf yang jujur apalagi kepada anak atau cucu. Iya. Permintaan maaf yang jujur dapat membuat perbedaan besar dalam membuat hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih sehat. Orang selalu katakan, orang tua nggak usah minta maaf sama anak-anak.
Salah. Sama cucu pun kita harus minta Kamu maaf. pernah minta maaf kepada cucu ya. Belajar mengakui kesalahan akan meningkatkan kecerdasan emosional dan memudahkan orang lain untuk terbuka kepadamu juga. Baik, kemudian sebab waktu kita harus cepat ini, empati. Yang terakhir ya adalah latihlah empati. Empati berarti ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Cobalah membayangkan atau berpikir bagaimana jika kita berada dalam posisi mereka. Ya, ikut merasakan apa yang dialami orang lain akan membantu kita bertindak lebih bijaksana dan penuh belas asih yang pada akhirnya akan meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi perasaan empati ya penting sekali. Kalau orang marah kenapa ya? Ya. Kita harus merasakan akan dia punya perasaan. Oke. Jadi kita datang kepada kesimpulan ya, kecerdasan emosional atau EQ ya bisa dilatih dan dikembangkan. Sama seperti kecerdasan intelektual, IQ yang kita sudah pernah bahas ya, yang kita bahas pada 2 minggu lalu. Ya. Oke. Cara meningkatkan kecerdasan emosional meliputi mengurangi emosi negatif. Kita harus berpikir positif dan hindari sikap reaktif saat menghadapi sesuatu yang memicu emosi. Kemudian melatih EQ adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan latihan dan konsistensi ya. Jadi ini akan berkembang terus ya, selama waktu berjalan kita harus lebih berkembang terus ya. EQ yang membaik membantu Anda dalam membangun hubungan, mengatasi stres dan Mengambil mengambil keputusan keputusan yang yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harapkan bahwa kita sendiri berkembang secara EQ, anak-anak kita boleh bertumbuh bukan hanya IQ tetapi juga EQ, bahkan kepada cucu-cucu, dan kita bisa melihat orang yang lebih berbahagia, lebih bersukacita ya, dan lebih sukses dalam banyak hal. Amin. Baik. Itulah Baik luar sekali, biasa pembahasannya ya. Dan ada 20 hal tadi, banyak sekali memang ya. Saya yakin pemirsa sudah memperhatikan dan mengingat-ingat 20 hal itu ya. Salah satunya yang saya ingat tadi, harus mengakui kesalahan. Bahkan Yang tidak mudah ya. dan di nomor berapa tadi, setelah mengakui kesalahan harus mau meminta maaf. Ya, ini betul. nih saya lihat. Meminta maaf. Jadi memang berarti semuanya itu berhubungan dengan emosi kita emosinya lah ya. kita. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya pada malam hari ini. Baik pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi di program Obsesi Hati pada malam hari ini, dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya malam hari ini, yaitu mitos atau fakta. Iya. Ya, mitos atau fakta ya, segmen kedua. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, ini nanti kita akan bahas apakah itu mitos atau fakta ya. Ya, kita akan bahas. Baik, pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? EQ tidak bisa diajarkan. Itu adalah bawaan sejak lahir. Mitos nih kayaknya nih. Kalau tadi saya dengar pelajarannya, EQ itu bisa dilatih, berarti bisa diajarkan dong. Ya, ini berarti mitos nih harusnya. Bagaimana pendeta dan ibu? Betul ya, ini mitos ya.
Betul. Mitos. Sudah ada 20 langkah bagaimana kita anjurkan untuk memperkembangkan IQ. Mitos itu. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua. Orang tua yang terlalu melindungi anak justru bisa menghambat perkembangan IQ-nya. Nah, mitos atau fakta? Sepertinya fakta. Tapi Orang tua yang banyak terlalu sekali yang melindungi. Karena ada kata terlalunya ini nih mungkin terlalu ya. melindungi anak, Jadi kalau overprotective ya. saya mitos lah. Karena kata terlalu, jadi semua yang terlalu kan nggak baik ya. Tapi nggak tahu ya. Kita Tanya. tanyakan ke pendeta dan ibu. Iya, itu adalah satu fakta. Oh, Ya. fakta. Orang tua, kalau misalnya orang tua terlalu melindungi anaknya, jadi anaknya itu tidak pernah salah. Iya. Jadi kalau anaknya tidak pernah salah, jadi kalau misalnya anaknya ditegur oleh gurunya, ya orang tuanya marah. Ya. Jadi kita membela akan kesalahan anak. Jadi itu menyebabkan anak tidak berkembang secara emosi. Ya. Betul. Jadi itu adalah fakta. Baik, betul. Betul itu, memang benar juga ya, saya baru ingat ya, Iya, kalau Bang. anak kita di sekolah dimarahin, langsung kita naik darah ya, orang tua biasanya. Padahal anak kita mungkin yang salah ya. Iya, Wah, betul. benar-benar berarti ini fakta berarti. Betul. Ya, orang tua harus belajar juga untuk menerima bahwa anaknya tidak sempurna. Ya. Betul. Jangan dimarahin guru, datang orang tua ke sekolah marahin gurunya. Kenapa anak saya dipukul dan apa semua? Iya. Jadi anaknya lebih kepala besar, nggak pernah akan mengakui dan selalu tidak bisa bergaul karena dia punya IQ sangat minim, Artinya terbatas. Iya, benar itu. Malah ada orang tua yang saking emosinya, udah saya pindahkan anak saya dari sekolah ini keluar. Setelah itu dia menyesal juga, dulu mau pindah kemana ya? Ya, kasihan anaknya juga. Iya, kasihan anaknya Jadi juga. spoiled. Betul. Pertanyaan berikut. Anak-anak tidak dapat belajar mengendalikan emosi mereka sebelum usia tertentu. Mitos, anak-anak Mitos tidak atau dapat fakta? belajar. Tidak dapat emosi. Kita langsung tanya aja lah nih. Agak susah pertanyaan. Gimana pendeta dan ibu? Kembali pertanyaannya tadi. dia tidak bisa mengendalikan emosinya pada waktu tertentu ya, sebelum waktu tertentu ya. Memang kalau masih ini harus hati-hati. Ya, kenapa? Ya. Oleh sebab sebetulnya anak itu sudah bisa belajar ya dari kecil untuk mengendalikan emosi. Ya. Jadi kalau berdasarkan itu maka itu adalah mitos. Ya. Tetapi tahu juga bahwa ada satu saat di mana anak itu sudah mempunyai kedewasaan yang emosi yang lebih besar, ya, oleh sebab pengembangan dari dia punya frontal lobe, ya, lobus frontalisnya dalam usia 25 tahun, ya. Jadi ada kebenarannya di situ, ya, bahwa ada satu saat di mana dia punya otak frontal lobe itu dapat lebih berkembang, ya, dan usia yang umumnya diberikan adalah umur 25 tahun, ya. Tetapi bukan berarti sebelum itu dibenarkan. tidak bisa dia kendalikan, bisa juga, tetapi belum sempurna. Jadi ini pertanyaan ini bagus sekali, jawabannya bisa mitos, bisa dan fakta. bisa fakta. Makanya kita nggak bisa jawab tadi. Iya, karena gini. Jadi contoh saja, kenapa selalu dianjurkan, artinya penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah di atas 25 tahun Lebih stabil. itu lebih stabil. Ya. Salah satu adalah mengenai faktor ini, ya. Oke. Jadi pembentukan dia punya frontal lobe, ya, untuk dapat membedakan benar dan salah, dan termasuk di situ mengenai masalah emosional itu umumnya mencapai puncaknya umur 25. Oke. Jadi sebelum 25 tahun itu dia belum bisa terlalu mengekang, belum bisa terlalu bagaimana ya, bertarak, mengendalikan atau diri dan mengendalikan sebagainya. diri. Iya, pengendalian diri. Jadi Jadi bisa benar bisa salah. Oke. Fakta atau mitos.
Baik. Tapi kalau bicara emosi itu sebenarnya even anak bayi pun sudah punya emosi sebenarnya, pendeta dan ibu ya. Karena kenapa saya bilang itu? Kalau mereka haus, mereka Tapi nangis bayi loh. nggak bisa kontrol. Iya, hanya nggak bisa dikontrol, betul juga. Betul. Oke. Pertanyaan berikut. Baik, pertanyaan berikut, mitos atau fakta? Anak yang sering menangis berarti memiliki IQ rendah. Waduh, kasihan amat. Mitos ini. Saya mitos lah. Kasihan banget ini anak. Mungkin anak itu terlalu ini kan melankolis kan bisa aja ya. Iya. Ya, gimana pendeta dan ibu? Anak yang sering menangis. Mungkin aja dia saja sok lapar. bisa juga karena dia colicky baby. Jadi kita mesti evaluasi. Jangan terus cepat-cepat bilang ini anak tidak. Ya, jadi banyak hal yang bisa menyebabkan Dia anak itu menangis. Ya. Nah dia nggak bisa ekspresikan dirinya sendiri. Masih terlalu kecil. Jadi dia menangis. Kalau lapar dia menangis. Kalau sakit perut dia menangis ya. Nah kita sebagai orang tua harus evaluasi. Jadi ada anak yang terus menangis ternyata rupanya ada semut yang masuk di telinganya. Ya. Jadi kita tidak pernah tahu. Ya. Kita harus ada observasi lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan. Jadi mitos ya? Mitos. Iya. Iya, saya setuju nih. Betul. Jadi orang yang sering menangis bukan berarti IQ-nya rendah. Betul. Ya. Contohnya almarhum Rinto Harahap, IQ-nya tinggi tuh. Lagunya lagu-lagu melankolis semua kan. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu Rinto Harahap ya. Itu kan lagunya sedih-sedih terus itu. Tetapi orangnya pinter, bisa ngarang lagu. Beratusan lagu digarang oleh Rinto Harahap. Jadi ini mitos betul ya. Iya, betul. Baik, berikutnya mitos atau fakta? IQ yang baik membantu anak lebih cepat mengatasi stres dan tekanan. Fakta dong Fakta ini kayaknya fakta ini. Ya. Baik, bagaimana pendeta dan ibu? Fakta benar. Oke. Iya. Jadi dia bisa mengendalikan ya, dan dia sebenarnya orang yang bisa mengendalikan dia punya IQ bagus itu bisa sukses lah, berhasil. Dia akan lebih berhasil. Lebih berhasil karena sudah pintar dan juga bisa mengendalikan emosi. Banyak orang yang pintar cari kerja di mana-mana nggak bisa lulus karena nggak bisa mengendalikan emosinya. Dan ibu katakan usia 25. Memang di bawah itu nggak bisa mengendalikan IQ nih anak di misalnya umur belasan tahun. Apakah mereka nggak bisa mengendalikan IQ-nya sehingga mereka tidak mudah mengatasi stres atau tekanan? Ini saya jadi timbul pertanyaan ini pendeta dan ibu. Bisa sih bisa, Tapi tidak maksimal. belum begitu maksimal. Ya. Sebetulnya bisa ditunjukkan misalnya gambar otak, ya. Gambar otak itu sampai puncaknya dalam usia 25 tahun, ya, pengembangannya, ya. Jadi kalau seandainya sebelum usia tersebut, ya, mempunyai keterbatasan ya dalam pengembangan, dia punya frontal lobe itu ya, dia lobus frontalis ya, tetapi pelatihan itu sudah harus dikembangkan sejak Dari kecil ya. Orang tua yang harus kembangkan. Ya. Itu kenapa saya tanyakan, karena 25 tahun ini berarti kan usia setelah mereka tamat universitas kan? Ya, udah mulai kerja. Padahal dari SD pun sampai universitas tekanan stres pelajaran mereka tuh sangat tinggi kan? Ya. Lu bayangkan itu mereka, kasian juga ya anak-anak gitu, saya pikir kan. Tapi saya setuju dengan pernyataan ibu bahwa dari kecil mereka harus dilatih. Betul. Nah itu kuncinya, dilatih itu. Betul. Biarpun tidak semaksimal yang kita ingini, tapi pokoknya kita sudah kasih tahu, begini, jangan kamu pikir kamu saja yang benar dan apa semua. Jadi dari kecil, tapi maksimalnya akan bereaksi nanti pada setelah dia 25 tahun itu dia lebih bisa menguasai, bisa menganalisa. Oke, baik. Yang berikut, mitos atau fakta? Orang tua yang menunjukkan emosi secara terbuka bisa membantu anak mengembangkan IQ.
Orang tua menunjukkan emosi secara terbuka maksudnya gimana nih? Iya, Kalau marah-marah jelas gitu ya? Atau langsung pendeta dan ibu aja jawab deh. Kita nggak tahu, silakan pendeta dan ibu. Ini mengenai emosi yang terbuka, misalnya seperti yang disebutkan itu marah-marah atau selalu marah-marah, It ya, is not good. itu justru memberikan teladan yang tidak baik kepada anak untuk juga merasa bahwa marah-marah itu tidak apa-apa. Dan sikap marah-marah itu adalah termasuk kepada suatu pengembangan emosi yang rendah, ya. Jadi seorang bisa marah, ya, tetapi bisa marah dengan bijaksana. Artinya kalau seorang bapak melihat anaknya Merokok misalnya. atau narkoba, ya, dan dia tidak marah, ya, itu ada sesuatu yang salah, ya. Jadi orang tua harus marah, ya. Namun ya orang tua marahnya tapi bisa dia marah dengan bijaksana, ya, dan berbicara kepada anak misalnya bagaimana apa yang telah dibuat itu merugikan dia punya kesehatan, merusak dia punya masa depan, ya, dan sebagainya. Jadi dia bisa mengekang akan kemarahannya itu dengan stabil. Tetapi kalau misalnya marah-marah secara terbuka, ya, tanpa alasan atau oleh sebab dorongan dia punya emosi, ya, maka itu justru merupakan satu pendidikan yang tidak bagus untuk IQ daripada anak. Yeah. Ingat, children learn by modeling. Yeah. Jadi memang jadi orang tua ini nggak gampang loh. Jadi orang tua ini kita betul-betul harus mempraktekkan kehidupan yang kita mau, yang bagus dari anak-anak kita itu. Jadi kita learn to control ourselves, kontrol diri kita sendiri supaya anak-anak kita juga belajar untuk kontrol dirinya. Dengan melihat orang tua marah-marah, ya dia gampang aja marah-marah sama orang lain. Oke, nah ini jadi timbul pertanyaan ini. Orang tuh yang suka ngomel, khususnya sih biasanya kaum para ibu ya, suka ngomel, apakah itu bisa dikatakan mempunyai IQ yang rendah? Nah, orang tua yang suka ngomel, apakah bisa kita kategorikan mereka punya IQ yang rendah? Nah, gimana ini pendeta dan ibu? Ngomel itu satu perkara yang umum, ya. Dan semua orang kalau melihat sesuatu yang tidak cocok itu bisa ngomel. Tetapi cara ngomelnya itu yang menunjukkan kedewasaan emosi atau emosi yang rendah, ya. Ada orang ngomel dengan marah-marah, tetapi ada ngomel, ya, dengan bijaksana, ya. Jadi misalnya anak itu kita ambil contoh, ya, pakaiannya kotor-kotor, ya, pakaiannya kotor-kotor atau banyak main di lumpur, ya. Orang tua kan bisa mengomel, ingatlah Naya, ya, bahwa ini nggak baik, tidak kotor. baik untuk kotor-kotor sebab ini mempunyai akibat ini dan sebagainya, ya. Di lumpur itu mungkin ada cacing dan sebagainya, ya, mengganggu kesehatan. Jadi orang tua bisa ngomel tetapi dengan bijaksana, tetapi bisa ngomel dengan kamu ini tidak tahu aturan atau kamu itu tidak tahu diajar, ya, sudah berapa kali dibilang ini. Jadi kembali, ya, mengomel is okay, tetapi cara mengomelnya menentukan akan apakah dia secara dewasa menghadapinya atau tidak. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Oke. Kepada para pemirsa, kita akan mengikuti yang satu ini sebelum kita masuki segmen berikutnya.
Wah, banyak juga untungnya hari ini. Aku tahu kira-kira harus bikin apa supaya lebih banyak lagi untungnya. Aku tahu kenapa barang daganganku nggak laku. Ya Tuhan, selama ini aku telah melakukan dosa menjadi hamba uang dan menipu banyak orang. Ampuni aku Tuhan. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Pada saat ini kita masuk ke segmen menjawab pertanyaan daripada para pemirsa. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih penting khususnya untuk anak-anak, IQ atau EQ? Silakan Pendeta dan Ibu. Ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak boleh salah satu. Harus dua-dua. Ya, tetapi keduanya itu adalah hal yang sangat penting. Ya, jadi tidak kata mana yang lebih penting. Ya, dua-duanya itu penting. Ya, kesuksesan hidup ya itu meliputi kedua-duanya. Sebab manusia itu adalah makhluk holistik. Ya. Bahkan nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang masalah kerohanian, ya. Jadi manusia sebagai makhluk holistik pengembangannya itu haruslah keseluruhan, ya. Jadi secara fisik, ya, secara mental dan secara emosional, ya, secara sosial itu harus berkembang bersama-sama. Dan orang tua tidak boleh mengatakan yang penting dia pintar, ya. Tetapi kalau pintar tidak bisa mengekang diri, ya, kemauannya selalu turut, kemudian akhirnya pun akan tidak sukses dalam kehidupan. Jadi kembali, ya, tidak boleh either one, tidak bisa salah satu, tetapi kedua-duanya penting. Saya sangat sedih sekali lihat ada anak yang sangat pintar, memang cerdas, tapi nggak bisa bergaul. Marah-marah, maunya dia aja yang benar. Akhirnya biarpun sudah tamat, dimanapun dia cari kerja nggak bisa dapat kerja. Kasihan sekali. Jadi janganlah kita memihak, ya. Harus mesti belajar anak ini mesti penting. Pokoknya kita tidak pedulikan IQ-nya. Sama-sama penting, ya. Iya, memang. Terima kasih. Iya, terima kasih Pendeta Ibu. Saya juga baca di salah satu media sosial yang saya pernah lihat, ada kesaksian dari seorang pimpinan perusahaan mengatakan bahwa dia baru saja meng-hire seorang anak lah ya, yang tamat dari perguruan tinggi yang sangat terkenal. Tetapi baru sebulan kerja didapati bahwa anak itu nggak bisa kerja. Jadi saya setuju, EQ itu tanpa IQ tanpa EQ itu ya sepertinya kuat percuma ya. Betul gitu ya Pendeta dan Ibu ya?
Iya, Ya, iya. harus berjalan Harus bersama-sama, berseimbang. seimbang. Kalau nggak bisa. Dan kasihan, kita dengarnya pun kasihan. Aduh, anak ini gini pintar, cari kerja kemana-mana. Nggak bisa, sebab sekarang kan kalau kerja kan ada psychotest juga. Jadi orang bisa lihat apakah memang orang ini bisa bergaul apa nggak atau nggak. Kalah dia selalu. Tapi dia punya IQ memang tinggi. Jadi kasihan. Jadi kita sebagai orang tua, mudah-mudahan yang menyaksikan obsesi hari ini bisa mengembangkan IQ dari anak-anak kita. Amin, baik. Ini menarik juga pembahasan pada malam hari ini ya, Pendeta dan Ibu ya. Setahu saya IQ itu ada tingkatannya, ya. Yaitu kalau saya sempat googling 70-79 tuh keterbelakangan mental, rendah IQ-nya. 80-90 tuh rendah tapi normal. Dan seterusnya, ada angka-angkanya. Nah kalau EQ itu ada seperti itu nggak sih? Ada angka-angkanya begitu nggak sih? Bahwa sekian sampai sekian EQ kita tuh biasa, jenius atau apa gitu. Ada nggak Pendeta dan Ibu tingkatan seperti itu? Itu adalah satu hal yang sukar untuk digambarkan secara persentase atau secara angka di dalam soal emosional. Iya, sebab namanya masalah emosi. Misalnya seorang yang suka cemas, ya, ataupun seorang yang suka emosi atau marah, itu sukar untuk diukur bahwa kalau marahnya itu sampai matanya melotot, maka artinya dia punya IQ-nya itu sangat rendah. Atau kalau marahnya itu lebih pelan, itu IQ-nya itu lebih bagus. Nggak bisa ya diukur hal-hal yang demikian. Lain kalau misalnya kalau IQ kan itu sehubungan dengan pengetahuan, dengan menjawab pertanyaan dan sebagainya. Ya, sepanjang yang saya tahu kita belum ada dia punya batas-batasnya. Batas-batas itu. Baik. Memang kalau dipikir-pikir emosi, emosi gimana ngukurnya ya? Iya. Susah kan emosi kan? Betul. Nggak ada parameternya ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah EQ itu hanya bisa dikembangkan pada masa kanak-kanak? Kalau sudah dewasa sudah tidak bisa? Oke. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, kita harus kembangkan mulai dari masa kanak-kanak dan mencapai puncak sampai umur 25 tahun. Ya, namun sesudah itu bukan berarti sama sekali seorang itu tidak bisa. Ya, saya tidak tahu umur berapa itu Paulus bertobat. Ya. Paulus yang tadinya itu adalah membunuh orang-orang Kristen, tetapi sudah bertobat, kemudian dia menjadi orang yang sangat mengasihi dan siap untuk berkorban. Kita tidak tahu umurnya berapa, tetapi perubahan daripada kerohanian bisa membawa kepada perubahan kepada masalah emosi, ya, dan bagaimana cara dia bergaul, bagaimana dia dapat mengasihi orang lain, ya, itu bisa terjadi ya di dalam segala usia, di dalam dengan kuasa Tuhan, ya. Namun untuk pengembangan yang dari kecil, ya, itu masih lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ini berbicara mengenai masalah seperti dahan pohon yang masih lembek, bisa gampang sekali untuk dibengkokkan. Tetapi kalau misalnya ya sudah tua itu patah, bisa patah. Jadi tidak mudah kita katakan. Hanya dengan kuasa Tuhan bisa. Ya. Jadi Tuhan yang bisa membengkokkan itu dahan yang sudah kuat. Ya. Baik, terima kasih. Saya jadi benar juga. Lebih sering kembali sejak episode lalu lebih sering berpikir saya daripada ini ya. Saya jadi terpikirkan gini Pendeta dan Ibu. Saya sekalian bertanya lah ya. Bagaimana kalau anak-anak dari keluarga broken home? Apakah sudah pasti IQ-nya rendah sampai dia dewasa? Kan kasihan banget ya. Itu gimana itu? Pendeta dan Ibu, saya yakin mungkin pemirsa mungkin ya mudah-mudahan tidak ada, tapi jangan-jangan ada dari keluarga broken home kan supaya mereka juga bisa belajar. Silakan Pendeta dan Ibu.
Kemungkinan itu Ada selalu. ada, ya. Jadi kemungkinan untuk lebih lambatnya pengembangan IQ itu lebih besar, ya. Namun bukan berarti Tidak mungkin. tidak mungkin. Ada istilah yang biasa kita sebutkan adalah istilah resilient, ya. Jadi anak yang tetap tegar, ya. Biarpun dalam keadaan yang jelek. Bagaimana, dan sesuai dengan penelitian, asal dia bisa dekat dengan Satu orang saja. ya, satu orang saja, Satu ya, orang aja. ya, yang bisa membimbing dia, ya. Misalnya dia broken home, tetapi dia menaruh perhatian kepada opahnya yang selalu membimbing dia, ya. Jadi kita ingatlah pengalaman Yusuf, ya. Yusuf itu Dibenci saudara-saudaranya. datang dari keluarga yang tidak bagus, artinya ada dua mamanya bertengkar, ya, kemudian saudara-saudaranya Benci sama dia. benci kepada dia sampai jual dia, ya. Tetapi kenapa dia akhirnya menjadi baik, ya? Oleh sebab dia punya hubungan dengan bapaknya itu sangat erat. Jadi dia belajar dari Yakub, ya. Yang membimbing dia dari segi kerohanian, dan sebagainya, yang bergantung kepada Tuhan. Jadi kembali, ya, bukan berarti Tidak mungkin. tidak mungkin, tetapi mungkin asal dengan kuasa Tuhan dan ada seorang yang boleh menjadi pembimbing rohani untuk anak ini. Baik Kalau jawabannya. perlu baca lagi ulang tayangan yang dahulu mengenai resiliensi. Kita bahas Oke. nanti. Kita bahas itu. Baik, wah terima kasih jawaban dari pendeta dan ibu. Benar. Saya yakin pemirsa boleh mendapatkan pelajaran yang berharga, ya, Betul. dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baik, kita sudah berada di akhir dari program acara kita pada malam hari ini. Silakan pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita ingat bahwa kecerdasan emosional itu bisa dilatih dan dikembangkan, ya, sama seperti kecerdasan IQ, ya, intelijen, ya, itu. Dan cara untuk meningkatkan akan kecerdasan emosional itu termasuk di dalam bagaimana mengurangi akan emosi negatif, tetapi mengembangkan akan sesuatu yang positif. Kemudian menghindarkan sifat yang reaktif, dalam menghadapi suatu tantangan. Dan melatih IQ adalah satu proses berkelanjutan yang membutuhkan latihan dan, ya, konsistensi, ya. Dan ini sangat penting sekali supaya kita dapat bertumbuh dengan baik, atau anak-anak atau cucu-cucu kita dapat bertumbuh dengan baik, sehingga bukan hanya IQ-nya tetapi juga EQ-nya berjalan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih kasih kesehatan kepada kami untuk sama-sama menampilkan presentasi bagaimana mengembangkan IQ. Tuhan, biarlah kami dan semua pemirsa yang mendengarkan akan hal ini dapat mengembangkan IQ daripada anak-anak kami maupun cucu-cucu kami, sehingga anak-anak kami dan cucu-cucu kami dapat menjadi satu kesaksian yang baik dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Pendeta dan ibu. Sampai jumpa, Sampai jumpa. Senin depan. Berkati. Baik pemirsa, demikianlah akhir dari program acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, untuk pembahasannya yang selalu luar biasa dari Senin malam ke Senin malam. Juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan program Obsesi Hati dengan setia sepanjang Senin malam, ya. Dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.